Terima kasih kepada Pak Dedi dan juga Bu Aga. Sebelumnya saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Wah, masih pada belum menjawab nih ya. Masih pada bingung sepertinya. Oke, kita ulangi lagi ya. Abi pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan puji syukur tidak lupa kita santur-hantukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena kita masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul lagi di sini walaupun secara Zoom, tapi kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Suatu hal yang menarik kali ini setelah kita membahas tentang seruit, terus kita membahas yang minggu-minggu lalu, dan ini sangat menarik sepertinya ya, karena tentang batik gitu, karena seperti yang kita ketahui di setiap tempat kita, di daerah kita masing-masing seperti di Jawa, terus di Lampung, dan di tempat-tempat lain, ada banyak batik. Nah, batik itu tersebut ada banyak ciri khasnya gitu. Nah, nanti kita akan bareng-bareng mempelajari, kita bareng-bareng memahami apa sih makna dari ukir-ukiran batik yang ada di Lampung khususnya. Dan maknanya apa, dan kenapa adanya ukiran tersebut, sejarahnya apa, seperti itu. Dan ada macam jenis apa aja sih batik di Lampung. Kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu nih. Nanti mungkin kakak-kakak semua nanti setelah sampai di Lampung bisa nih beli batik Lampung untuk dibawa oleh-oleh ke rumah masing-masing gitu, untuk dikasih ke orang rumah gitu kan ya. Nanti kita pelajari bareng-bareng nih. Nah, kebetulan juga dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Hidayatullah MPD. Nah, nanti beliau yang akan menyampaikan nih tentang batik-batik itu maknanya apa sih, simbol dari gambar itu apa sih, dan apa ya fungsi-fungsinya apa, sejarahnya apa gitu, nanti akan disampaikan oleh Kak Hidayatullah seperti itu. Beliau ini juga salah satu owner dari Andanan Batik Lampung nih, jadi pas lah ya untuk tema kita hari ini, benar-benar cocok nih untuk ngebahas batik gitu, nggak akan salah server gitu kitanya, jadi udah pas banget gitu. Nah, sama seperti sebelumnya, mungkin kakak-kakak semua bisa siapkan alat tulisnya untuk mungkin dicatat, dan juga jangan lupa nanti untuk di screenshot, ditangkap layar untuk nanti dokumentasi gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Kak Hidayatullah MPD, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan di-share PPT awalnya, Royan. Baik, saya mulai ya. Silakan Bang Dayat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Ya pun. Alhamdulillah ya, senang sekali rasanya hari ini bisa berjumpa walaupun secara virtual dengan teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara. Bisa berbagi bersama, kita bisa sharing bersama pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Namun sebelum coba kita masuk ke materi kita, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Hidayatullah, yang mana saya punya latar belakang pendidikan bukan di batik ya. Batik itu hanya sekedar hobi mungkin ya. Mungkin jauh sekali dari background pendidikan saya. S1 saya di Pendidikan Matematika Yayasan Rentan Lampung. S2 sama ya, saya masih di Pendidikan Matematika. Jadi matematika itu nggak nyambung ke batik entah kemana ya. Di Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3. Mohon doa, mudah-mudahan segera selesai ya. Amin. Saya ngambil jurusan ilmu pendidikan, konsentrasinya di pendidikan matematika, masih matematika ya, di Universitas Bengkulu. Aktivitas saya saat ini, saya dosen di FKIP Universitas Muhammadiyah Pengsewu.
Saya owner dari Anak Batik Lampung, serta saya juga mahasiswa aktif program Dokter Ilmu Pendidikan. Nah, saya tinggal di Perumahan Negeri Sakti Persada, Blok D nomor 17, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Nggak terlalu jauh dari Dharma Jaya, Pak ya. Kalau galeri kita, Galeri Andanan, itu tepatnya di Jalan Kurungan Nyawa atau dekat Rumah Sakit Jiwa. Kalau misalnya ada yang suka ke Prengsewu, dekat Rumah Sakit Jiwa atau depan cucian mobil, Seven Car Wash di Kurungan Nyawa. Dekat rumah saya nih, Galeri Adana ini. Iya toh, Pak? Dekat apa? Tugu Coklat ya, Pak ya? Iya, Tugu Coklat saya kiri, Iya, Pak. iya benar. Bapak di mana, Pak? Saya Jalan Baru, Pak. Bapak Jalan Baru. Oh, Iya. ternyata kita tetanggaan sebetulnya, Pak. Iya, Mas. Sambil apa namanya kawan-kawan nanti kita sambil nyimak materi, sambil kita belajar batik Lampung, bisa di follow Instagram kita Andanan Batik Lampung. Nah, di situ sambil kita belajar bersama. Nah, mungkin itu perkenalan singkat daripada saya. Ya, artinya sedikit motivasi sedikit dari kita ketika kita mau bersungguh-sungguh dan mau menjalankan apapun itu pasti jadi. Artinya seorang matematikawan pun bisa menjadi seorang pembatik gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan dikenal di Provinsi Lampung. Ya. Lanjut ya, kita langsung materi nih Pak ya. Siap, monggo ya? Pak, monggo lanjut. Waktunya kita serahkan kepada Pak Dayat pokoknya semuanya. Gitu ya, bagi diskusi ya. Iya. Mungkin yang dari Jawa, saya rasa udah paham apa itu batik. Udah kenal dengan batik. Nusantara itu udah paham dengan batik. Namun sudah barang tentu ada perbedaan-perbedaan antara batik di Pulau Jawa dan batik di Pulau Sumatera. Karena berdasarkan geografis dan sebagainya itu berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang pengertian, batik itu dari Jawa ya. Berasal dari bahasa Jawa, berasal dari Jawa, artinya menulis dan menitik kan. Bahasa kerennya itu baris itu batik titik-titik kan. Kalau dalam artinya kalau di ornamen batik nggak ada titik-titik itu belum afdol karena belum sesuatu khas dari batik. Sama halnya dengan matematika, berarti gabungan dari titik-titik itulah garis gitu kan. Jadi matematika itu ada kaitannya Pak ya dengan batik ternyata. Nah, batik merupakan teknik menggambar di atas kain dengan menggunakan alat-alat seperti canting, kuas atau cap, serta menggunakan bahan printing lilin atau malam, kemudian diberi warna dengan cara celup atau colet atau dikuas, dan diakhiri dengan proses melorot atau menghilangkan lilin atau malam. Jadi yang namanya batik di situ ada prosesnya. Ada prosesnya, dia baik dicanting atau menggunakan cap. Yang mana kita menggunakan bahan lilin atau malam. Kalau misalnya di situ kita tidak menggunakan lilin atau malam, berarti itu bukan batik, namanya tekstil bermotif batik. Makanya ada perbedaan antara batik tulis dan batik printing. Nah, kalau batik printing kita kenal dengan handprint. Kalau di Jawa ya, di Pekalongan itu handprint, di Jawa juga handprint. Itu tidak menggunakan lilin, berarti itu sebetulnya bukan batik, tapi tekstil bermotif batik. Nah, mungkin itu kita lanjut. Nah, sejarah batik. Nah, itu baru kita masuk ya. Sejarah batik, jadi pada mulanya kalau batik itu dilakukan di dalam area keraton. Kalau orang Jogja sudah paham banget bagaimana putri-putri keraton abdi dalem itu sehari-hari mereka belajar membatik. Mereka membuat batik karena dulu pada awal muasalnya batik itu yakni dari daerah keraton, dari dalam keraton. Baru keluar ke lingkungan di luar keraton kan. Dibawa oleh abdi dalem, mereka keluar dari daerah mereka masing-masing, maka mereka buatlah batik di rumah masing-masing. Karena biasanya setelah mereka bisa di dalam, mereka bawa keluar, nanti hasilnya dibawa lagi ke keraton. Nah, jadi pekerjaan membatik memiliki keteladanan melatih kesabaran, ketekunan, kerapihan pada tataran memahami filosofi tentang batik. Artinya bisa dikatakan seorang pembatik itu sabar ya, karena proses membatik itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Artinya butuh proses waktu yang panjang. Nah, dalam satu lembar kain batik yang kita buat itu membutuhkan waktu 3-4 hari baru selesai. Jadi wajar kalau misalnya kita membeli batik harganya lumayan tinggi, itu wajar.
karena memang dia membutuhkan kesabaran, ketekunan, kerapihan, detail item by itemnya harus jelas banget di situ. Terus selanjutnya batik Keraton Yogyakarta tumbuh dan berkembang atas filsafat budaya Jawa, yaitu mengacu pada nilai-nilai spiritual, kemurnian dari manusia dalam konteks tertib, serasi, dan harmonis. Jadi kalau awal muawal batik ya sampai hari ini pun sama. Jadi kita masih berbicara tentang filsafat. Jadi bagaimana tumbuh dari hati, kecintaan kita dari hati, memikirkan secara gamblang sehingga batik itu punya cerita. Jadi kalau kita membuat sebuah batik dalam lembaran kain, tidak asal menggambar, tidak asal menjiplak, membuat, tapi kita berdasarkan filsafat, mengacu pada nilai-nilai spiritual. Jadi ada tatarannya. Kalau misalnya batik keraton seperti apa, ini artinya apa, pun begitu juga dengan batik-batik Lampung. Jadi kita punya tataran, punya arti, punya siapa yang memakai, kan? Nah, selanjutnya seni tulis batik yang awalnya berkembang di Pulau Jawa, nah kini telah meluas hingga ke daerah lain di seluruh Nusantara. Jadi sekarang kalau kita kenal, hampir di seluruh Nusantara itu ada yang namanya batik. Kalau di Sumatera sendiri kita ada batik Lampung, ada batik Jambi, ada batik Riau, ada batik. Kalau Palembang itu mereka nggak kenal dengan batik, tapi mereka dengan mereka jumputan. Bukan batik di Palembang, mereka songket dan jumputan. Terus ada lagi batik Padang. Jadi banyak sekali di Sumatera, khususnya dulu. Kalau di Jawa mungkin kita sudah nggak asing lagi ya namanya batik. Hampir seluruh tempat dimanapun di Pulau Jawa itu ada batik. Di Jakarta sekalipun itu ada batik, gitu kan. Makanya dia mulai meluas. Nah, masuknya batik di bumi Lampung itu sekitar tahun 1970-an. Itu batik, artinya masuknya batik itu dalam artian batik tulis ya. Bukan tekstil bermotif batik. Tapi kalau tekstil bermotif batik itu sudah lama. Sudah sangat-sangat lama sebelum kita merdeka pun tekstil bermotif batik itu sudah ada di bumi Lampung. Nah, dibawa oleh para pedagang India pada zaman itu. Jadi karena daerah Lampung itu daerah transit perdagangan, maka banyak sekali ceritanya kain-kain dari India dibawa ke Lampung. Makanya kita sekarang sangat kekurangan tapis-tapis tua. Karena tapis-tapis tua Lampung itu ditukar dengan batik. Kalau Lampung kita kenalnya dengan tapis, asli ciri khas kita Lampung itu batik, tapis ya, tapis Lampung. Tapi pada zaman itu perdagangan tapis-tapis tua itu ditukar dengan batik. Karena mereka beranggapan batik itu lebih ringan daripada tapis, lebih mudah dipakai. Sedangkan untuk tapis itu berat, gitu kan. Makanya di tahun 1970-an ada seorang yang membawa batik, memperkenalkan batik di Provinsi Lampung. Nah, dari situlah batik tulis mulai berkembang di Provinsi Lampung. Jadi sudah lumayan lama juga di situ prosesnya. Lanjut ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kalau motifnya Lampung itu sudah lama sekali, kan? Sudah lama sekali kita adanya, karena acuan kita dari perdagangan baik dari India maupun Tiongkok ya. Salah satu motif yang paling diunggulkan di Provinsi Lampung yakni kita motif sembagi. Nanti di slide selanjutnya nanti ada gambar contohnya ya. Nah, sembagi merupakan kain yang berasal dari Tiongkok dan sudah dikenakan oleh masyarakat Lampung sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Artinya sebelum Lampung pecah dari masih Sumatera Selatan, kita sudah ada nih batik, gitu kan. Tapi itu sistem hanya kita tekstil bermotif batik itu dari Tiongkok, dari India dulu. Makanya batik-batik Lampung itu kita mengacu kepada orang-orang India. Jadi kita bisa melihat gambar-gambar di Lampung banyak kemiripan dengan batik-batik di India. Sangat banyak sekali kemiripan.
Karena kita membuat ornamen-ornamennya itu seperti ornamen-ornamen Hindu gitu di situ. Nah, motif sembagi yang biasa digunakan untuk upacara adat ya, istilah Lampung dalam upacara cakak pepadun dan pernikahan adat biasanya digunakan sebagai kanduk lilit ya. Kanduk lilit itu artinya sarung yang diikat ya, atau bisa di kepala juga, yang diikat-ikat di kepala itu juga bisa. Apa namanya, para ibu penyimbang adat baik Marga Agung Siomogo maupun Marga Pak Tulang Bawang. Nah, itu motif-motif sembagi pada zaman dulu. Bahkan kalau di pesisir banyaknya ada 2 versi warna di motif sembagi. Ketika dia warna cerah itu akan dipakai oleh para ratu. Namun ketika dia warna gelap itu akan dipakai untuk sebagai penutup mayit ketika dia meninggal. Jadi kain itu bisa kain batik itu ketika dipakai pada zaman dahulu tergantung dari pada saat apa dia memakainya. Ketika warna-warna cerah berarti untuk ratu-ratu dalam acara-acara adat. Tapi ketika itu warna-warna gelap atau warna-warna soft itu dipakai buat menutup mayit di saat berduka ya. Selanjutnya, sumber motif kain batik Provinsi Lampung itu kita banyak mengadopsi dari motif flora dan fauna. Lampung itu indah sekali. Lampung itu apa yang kita mau sebetulnya ada di Provinsi Lampung. Kita mau laut, Lampung ada laut. Kita mau gunung, Lampung ada gunung. Kita mau hutan, Lampung banyak hutan. Dan apapun yang kita pengen di Lampung itu ada. Gitu. Hewan apa yang tidak ada di tempat lain di Lampung itu ada. Makanya sebetulnya Lampung itu kaya, sangat-sangat kaya dengan flora dan faunanya. Nah, makanya salah satu ciri khas dari kain batik Lampung yakni kita mengadopsi motif-motif dari flora dan fauna. Biasanya kain batik motif Lampung kebanyakan ya menjelaskan tentang alam seperti bunga dan dedaunan. Saya pernah membuat sebuah motif salah satu ciri khas Lampung yakni motif kembang durian. Nah, yang mana ketika saya coba buat motif kembang durian, ternyata itu disukai oleh dosen-dosen alumni dari UGM. Alhamdulillah pada saat itu ketika saya membuat motif kembang durian, itu jadi seragam untuk persatuan dosen biologi alumni UGM. Bahkan Pak Dekan MIPA UGM pun memakai itu. Nah, karena kita coba mengadopsi apa yang ada di Provinsi Lampung. Bisa dikatakan Lampung itu sumbernya durian, makanya kita coba ngambil itu. Terus kita juga ngambil corak bunga kopi yang melambangkan Lampung memiliki kopi yang terkenal cita rasanya. Jadi kita coba mengadopsi kopi. Seperti yang saya pakai ini kan, ini biji kopi gitu kan, motif-motif batik biji kopi. Terus selanjutnya kita ngambil motif yang binatangnya di Lampung itu ada sekolah gajah, ada macam-macam itu, ada badak. Kalau badak Lampung dengan badak Sumatera, badak Jawa beda ya, badak Sumatera dengan badak Jawa. Kalau badak Sumatera itu dia bercula 2. Tapi kalau badak Jawa culanya cuma 1. Makanya kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Lampung, nanti jalan-jalan jangan lupa mampir ke Waikambas, di situ ada penangkaran badak di situ. Memang susah kita mau ngelihat karena badak di Lampung itu sudah mulai punah ya. Tapi kita coba kembangkan kembali mengangkat budaya itu. Ini motif gajah, motif badak yang merupakan binatang khas yang ada di Pulau Sumatera khususnya Provinsi Lampung. Bahkan Lampung ada sekolah gajahnya kalau yang untuk gajah. Terus yang selanjutnya kita ada sumber motif yang ada di kain Lampung yakni ornamen khas Lampung seperti kain tapis ya, pohon hayat, perahu, cilugam dan siger sebagai mahkota.
ada khas Lampung ya, mahkota pada khas Lampung. Jadi kita ngambil motif yang ada di ornamen-ornamen Provinsi Lampung. Kain tapis terutama. Oke, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh gambar kayak mana sih motif sembagi, kayak mana motif flora dan fauna Lampung, kayak mana motif ornamen khas Lampung. Kita lanjut ya. Nah, ini sebagai contoh motif sembagi ya. Motif sebagi ini kalau pengertian dari sebagi sendiri ya, yakni motif berulang, artinya motif yang berulang. Yang mana yang gambar di atas ini yakni motif cilugam, yang diulang-ulang. Cilugam itu salah satu motif yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Nah, itulah kita adopsi dari situ ya. Terus yang biru ini yakni sebagi pesawaran. Kalau saya sebut di sini yakni sebagi Indira, yang mana ini menceritakan tentang motif tapis yang ada di di Kabupaten Pesawaran, motif tapis tertua. Ini dan kembang coklat yang ada di situ. Jadi ada dua ornamen di situ, ya. Ini yang pertama motif tapis, yang kedua kembang coklat. Yang mana kembang coklat itu merupakan salah satu komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Makanya kita coba menceritakan apa yang ada di tempat kita. Seperti itu. Ini sembagi, contoh sembagi. Selanjutnya. Nah, kalau ini contohnya motif flora dan fauna ya. Kita lihat di sini yang gambar yang atas ini ikan Nemo. Ikan Nemo itu sama karena saya dari Kabupaten Pesawaran ya, saya menjelaskan Pesawaran sedikit. Ikan Nemo itu adalah salah satu ikon dari Kabupaten Pesawaran. Yang mana kalau misalnya teman-teman nanti main ke Lampung ya, jangan lupa jalan-jalan ke Pahawang. Nah, snorkeling di situ, di bawah Pahawang itu full. Di situ banyak ikan Nemonya. Makanya jadilah kita motif memperkenalkan, yang mana batik itu sebenarnya kita memperkenalkan kekayaan alam yang ada di provinsi kita. Secara tidak langsung ketika orang melihat, oh ini apa? Oh ini Nemo. Nemo itu ikan badut ya. Banyak di Provinsi Lampung. Selanjutnya di situ ada pohon kopi tadi, seperti saya katakan tadi ya. Pohon kopi yang mana Provinsi Lampung penuh kaya dengan akan kopinya, kan? Nah, makanya kita motif-motif Lampung itu sebetulnya kita hanya menceritakan tentang kekayaan alam yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya nah ini motif ornamen khas Lampung ya. Nah, ini kita adopsi dari motif tapis. Nah, jadi kalau di Lampung itu terkenalnya bukan batik sebetulnya, tapi tapis Lampung. Nah, kita berusaha bagaimana mengadopsi motif-motif itu menjadikan sebuah ornamen, memperkenalkan kepada khalayak ramai kalau di Lampung juga kita punya ini. Secara tidak langsung ketika kita pakai, oh ternyata itu motif-motif tapis bisa juga dipakai di di batik gitu kan. Jadi kita coba adopsi dari motif-motif tapis Lampung ke batik Lampung. Nah, jadi itu ornamen-ornamen yang ada, motif-motif yang ada di Provinsi Lampung. Jadi itu dari situlah kita mengadopsi, dari situlah kita membuat. Nah, sehingga terbentuklah kain batik khas Provinsi Lampung. Kalau orang melihat di situ tidak perlu kita sampaikan kalau itu kain batik Lampung. Orang melihat saja, oh sudah jelas kalau itu batik Lampung. Nah, selanjutnya ada perbedaan juga antara batik Jawa dan batik Lampung ya dari segi corak warna. Slide-nya next. Nah, jadi ragam warna batik Lampung ini sangat berbeda dengan motif Jawa.
Jadi kalau misalnya kita ke Jawa dengan ke Sumatera, itu berbeda, akan kelihatan banget bedanya. Apa sih bedanya antara orang-orang Lampung pakai batik dan orang-orang Jawa pakai batik? Kalau kita ke toko-toko batik yang ada di Lampung dengan toko-toko batik yang ada di Jogja, Solo, apa bedanya? Sangat-sangat berbeda ya. Yang mana kalau batik gaya Yogyakarta memiliki warna yang khas, warna dasaran atau latar batik gaya keraton Yogyakarta adalah warna putih atau hitam, biru kehitaman untuk pewarnaannya ya. Terus coklat soga putih bersih, biru tua. Nah, artinya warna-warna cenderung yang ketuaan itu warna-warna yang dipakai oleh orang-orang Jogja. Karena mereka punya arti. Warna coklat simbol dari warna tanah lempung bahasa di sana ya. Tanah lempung ini kalau di Lampung banyak dibeli ini ya. Buat ngerebus daun kates katanya biar nggak pahit katanya. Tanah lempung Jogja itu luar biasa. Yang subur dan membawa harapan untuk membangkitkan kebahagiaan, kerendahan hati, kesederhanaan, dan sifat membumi. Makanya bagi orang-orang Jawa kalau pakai warna-warna sogan, warna-warna coklat itu bagi mereka menunjukkan kerendahan hati gitu kan. Nah, terus warna-warna biru diyakini mampu memberi ketenangan, kepercayaan, kelembutan, pekerti, keikhlasan. Warna putih melambangkan sinar kehidupan, warna hitam atau gelap melambangkan kekuatan. Nah, sedangkan kalau di Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung, itu warnanya beda lagi dengan warna-warna yang ada di Pulau Jawa. Ibaratnya berbanding kebalik antara batik Jawa dengan batik Lampung. Kalau batik Lampung itu memiliki warna yang khas juga ya, yakni warna kuning keemasan, hijau lumut, dan warna merah. Jadi kalau misalnya kita lihat di Lampung banyak yang warna kuning, bukan berarti oh dia orang Golkar. Kalau misalnya dia pakai warna merah, oh dia orang PDIP, bukan. Karena memang kalau warna kuning, hijau lumut, dan merah darah itu merupakan warisan atau turun-temurun sejak nenek moyang orang Melayu. Jadi orang Lampung itu merupakan orang Melayu. Sumatera itu adalah tanah turunan Melayu. Jadi kita di Sumatera suka dengan warna-warna yang jreng, warna-warna yang cerah. Nah, kalau kita di sini mengartikan kenapa kita pakai warna merah? Warna merah itu artinya keberanian. Biasanya dipakai oleh hulu balang kerajaan. Kalau Sumatera Melayu ini hulu balang ya. Kalau Jawa itu abdi dalam. Terus sementara warna kuning artinya kejayaan atau warna pakaian dipakai oleh sultan atau raja. Jadi kalau raja itu kalau di Sumatera pakainya warna kuning, warna cerah. Tapi kalau di Keraton Yogyakarta, apa pernah kita lihat Sri Sultan pakai batik warna kuning? Kalau di Jawa warna kuning itu menunjukkan kesombongan. Jadi kalau misalnya kita pakai warna kuning dipakai, oh itu sombong. Tapi kalau di Sumatera justru itu sebuah kebanggaan karena itu Sri Sultan kita atau raja kita bahkan memakai warna-warna kuning. Nah, jadi itu ya yang membedakan antara motif-motif yang ada di Pulau Jawa. Kalau motif-motif yang di Pulau Jawa itu biasanya dia menceritakan tentang kerajaan-kerajaan. Jadi dia menceritakan oh ini tentang batik Semar. Semar menceritakan Semar adalah sosok ya tentang apa? Oh ini batik apa gitu kan. Jadi dia menceritakan tentang sosok atau menceritakan tentang kerajaan apa. Tapi kalau di Lampung kita sampai hari ini pun belum ada yang menceritakan tentang sosok ya. Bahkan masih jarang. Saya baru buat batik yang bermotifkan Raden Intan. Saya baru buat, insya Allah baru mau saya buat cetak minggu besok insya Allah. Jadi kita baru memulai warna sosok itu karena di Lampung itu untuk batik sendiri bahasa secara tidak langsung kita tuh ketinggalan jauh dari Pulau Jawa.
Nah, jadi kita baru menceritakan tentang flora dan fauna, kita menceritakan tentang apa namanya adat istiadat orang Lampung. Nah, makanya itu perbedaan antara batik Jawa dan batik Lampung. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sambil kita diskusi sambil mengalir. Ya, terima kasih Kak Hidayat. Mungkin saya langsung aja, saya juga justru penasaran nih. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri Kak Hidayat. Saya Aga, sama seperti Kak Dedi. Kebetulan saya pengampu dosen modul Nusantara juga ini bersama Kak Dedi. Ini justru saya teman-teman mungkin di sini lagi menunggu mempersiapkan pertanyaan nih. Tapi saya dari tadi juga udah sempat lihat-lihat Instagram dari batik Andanan sendiri. Nah, ini ternyata saya baru tahu loh, batik itu bisa dibuat motifnya sesuai dengan budayanya ya Kak ya, sesuai dengan budaya Lampung sendiri. Ternyata di sini saya lihat ada batik Inuh, ada batik Pramuka gitu. Itu benar-benar takjub loh saya Kak, ternyata ada batik pantai ya Kak ya, ada batik pantai sendiri juga. Nah, terus juga ini saya pengen tahu sih Kak, kan kalau batik ini kan pengerjaannya juga pasti butuh orang yang benar-benar kreatif ya Kak ya di sini ya. Nah, terus juga apakah pekerjaannya itu masih manual atau seperti apa, dan juga gimana sih cara supaya dapat motifnya itu loh Kak. Karena ini benar-benar loh, ternyata di batik Andanan ini motifnya itu beda dari batik-batik yang lain. Saya lihat di sini tadi ada ikan Nemo, ada kopi gitu. Sedangkan yang biasanya saya di Lampung aja, yang saya tahu tuh batiknya tuh biasanya cuma siger tuh Kak biasanya. Nah, itu gimana sih prosesnya, kenapa sampai bisa dapat idenya itu gimana, terus juga proses pembuatannya itu seperti apa kalau untuk batik-batik yang dibuat baru gitu loh Kak. Mungkin itu sih saya penasaran banget ini. Sebelum saya nggak dapat waktu buat nanya karena teman-teman yang lain bertanya, jadi saya duluan nih mencuri start. Langsung jawab ya Bu ya. Ya boleh Pak. Jadi kalau batik Lampung sendiri, tadi sudah saya katakan di awal bahwa kita pencarian motif baik di Jawa maupun di Lampung, ibaratnya kita menggunakan sistem filsafat tadi kan. Bagaimana kearifan lokal yang ada sehingga kita bisa menceritakan apa namanya motif-motif itu ke khalayak ramai, sehingga mereka tahu arti dari batik itu. Jadi kita tidak asal buat nih batik yang penting motifnya jadi gitu. Warnanya seperti ini enggak. Jadi kita coba benar-benar membuat cerita. Di situ banyak yang belum saya posting karena yang belum saya posting itu sebenarnya lebih punya arti sendiri, kayak pesanan dari pesisir barat. Di situ saya menceritakan full bagaimana motif batik itu yang menceritakan keanekaragaman di pesisir barat, seperti ada pohon damar, ada bebay nyucun pahak, atau apa namanya, ada lagi di situ saya buat ornamen-ornamennya yang menceritakan tentang Lampung Barat, yakni tentang apa namanya Sakura. Jadi kita betul-betul meneliti apa yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan kita lagi coba menggali yang ada di skala Beka. Jadi apa sih yang ada di ornamen-ornamen skala Beka? Nah, kita akan coba angkat kembali melalui batik. Jadi saya sebagai tenaga pendidik ya, artinya saya juga wajib nih memperkenalkan diri, memperkenalkan Lampung ke dunia luas, bahwa Lampung itu punya ini loh. Lampung itu punya kekayaan yang seperti ini. Seperti kemarin kita coba ke Museum Lampung, kita buat ornamen kayak gentong. Di sana itu ada gentong tertua yang ada di Lampung. Kita coba buatkan motif yang ada di motif di batik. Nah, itu insya Allah akan dipakai oleh seragam Unila ke depan. Jadi kemarin kita coba sounding ke Unila, kita ceritakan arti daripada motif itu. Kita coba buat apa namanya ornamen-ornamennya sehingga masyarakat luar itu paham itu apa. Jadi kita bisa cerita bahwa oh ini misalnya seperti yang saya pakai, oh ini motif sebagi. Itu kok ada ininya, ada apa namanya biji kopinya. Ya, karena di Lampung itu kekayaannya ada biji kopi, terus ada kembang cengkehnya. Nah, salah satu komoditi terbesar yang ada di Provinsi Lampung ya ini kembang apa namanya kopi sama cengkeh. Jadi kita membuat motif itu tidak berdasarkan, tidak asal buat, tapi betul-betul
kita punya cerita, punya rasa, terus kita paham dengan di mana tempat-tempat yang ada kekhasan tersebut. Jadi Jadi ada filosofinya ya Pak ya. ya, jadi Ya. segala yang kita bentuk itu kita punya ceritanya. Jadi dengan orang, jadi berarti kita kalau punya di Lampung sendiri batiknya itu memang pasti ada khasnya ya Bang ya. Pasti ada Betul. khasnya. Nah, tapi dari masing-masing batik itu pasti punya cerita, pasti punya filosofi. Misalnya tadi kayak gentong untuk di Unila, untuk di ini. Jadi ternyata memang benar-benar harus punya jiwa seni yang tinggi dan benar-benar paham dengan kondisi geografis di Lampungnya sendiri berarti ya Bang ya. Betul. Jadi kita harus paham sebenarnya jiwa seni itu, kalau takutnya nanti kalau misalnya teman-teman pengen menjadi seorang pebisnis batik, nanti mereka bilang, wah saya nggak jadi nih bisnis batik karena saya nggak punya jiwa seni. Nggak juga ya, nggak apa-apa. Jadi kalaupun kita nggak punya jiwa seni yang tinggi nggak apa-apa. Yang penting kita punya idenya. Nanti banyak kok pelukis-pelukis, penggambar-penggambar yang paham untuk menceritakan isi kepala kita. Karena jujur saya pribadi, saya nggak paham dengan menggambar, saya nggak terlalu pintar dalam menggambar. Tapi saya punya tim yang luar biasa bisa mengadopsi apa yang ada di kepala saya. Jadi ketika saya bercerita, mengeluarkan ide-ide, mereka menceritakan ide-ide saya dalam bentuk gambar. Iya, tapi berarti ciri khas Lampungnya misalnya dari warnanya itu masih terlihat ya Bang ya, walaupun kita misalnya satu batik punya filosofi tersendiri-sendiri, tapi warnanya tetap mengikuti beberapa warna-warna yang jadi ciri khas batik Lampung gitu ya Bang. Betul, makanya orang Jawa selalu bilang kalau batik Lampung itu batik berani. Warnanya terang-terang ya berarti ya Bang. Orang Sumatera itu lebih berani daripada orang Pulau Jawa katanya. Kenapa? Warnanya tuh terang menyala, merah darah, warna emas. Nah itu memang ciri khas dari Lampung sendiri. Ini saya juga pengen banget nih jadinya nih ke sana. Mungkin teman-teman semua juga jadi penasaran karena toko saya lama di Lampung, tapi justru taunya batik Lampung itu ya cuman ada sigernya aja, nggak tahu siger sama gajah, karena kan Lampung siger sama gajahnya gitu. Saya nggak tahu ternyata dari batik itu juga ada beberapa filosofinya gitu. Jadi terima kasih banget nih ada Pak Hidayat yang bantu. Saya justru bukan hanya teman-teman yang dari Modul Nusantara aja, justru dosen pengampunya juga saya baru tahu gitu. Terus untuk proses pembuatannya gimana sih itu kalau proses pembuatan batiknya sendiri? Kalau untuk proses untuk pembuatan batik Lampung sendiri nggak jauh berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Bahkan sama, bukan nggak jauh berbeda ya, sama dengan yang ada di Pulau Jawa. Kita punya 5 langkah. Yang pertama kita ada pemulaan, artinya kita gambar dulu, gambar di kertas. Setelah itu dari kertas kita tuangkan ke kain, gambar di kain. Setelah kita gambar di kain, baru kita tuangkan dalam kita canting di kain itu ya. Setelah mulai pencantingan selesai, kita proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan, penguncian warna. Setelah penguncian warna, baru pelorotan. Artinya ada 5 proses yang harus kita lalui di situ. Sama dengan di Pulau Jawa. Nah, makanya itu batik tulis. Kalau batik printing ya, karena jenis batik ini banyak. Ada batik tulis, ada batik printing, ada batik handprint ya. Jadi jenis-jenis itu beda, tapi saya katakan tadi kalau yang namanya batik adalah batik tulis atau batik cap. Nah, itu baru dikatakan batik. Selebih dari itu tidak dikatakan batik. Tapi tekstil bermotif batik. Oke, terima kasih Kak Hidayat. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Pandewi lagi atau teman-teman yang lain. Coba yang lain bertanya tentang batik ini. Kira-kira apa nih yang menjadi punya kalian tentang batik Lampung? Saya sama dengan Mbak Aga sih sebenarnya ya. Ternyata banyak variasinya ya Mbak Aga ya. Kita ini sama Mbak Aga ini pencinta batik kok ya. Tapi kebanyakan kami itu belinya malah batiknya kebanyakan batik Jawa ya Mbak Aga ya. Ya, kalau batik Lampung biasanya cuman yang ada siger gitu ya kan dia, yang ada gajah gitu ternyata. Benar banget. Bisa berarti kita request sama Kak Hidayat untuk batik modelnya sesuai dengan filosofi yang ada di kehidupan kita. Bisa itu berarti ya? Bisa. Kalau mungkin bisa nanti kalau beliau. Ya, nanti kalau memang ada kesempatan nanti kita ajak teman-teman semua ke tokonya Andanan Lampung. Jadi nanti kita bakal lihat di sana juga banyak sekali pilihan-pilihan motif-motif batik Lampung.
Oke, ayo silakan yang bertanya terkait dengan batik. Monggo, siapa? Oke, ada nggak nih yang mau nanya? Kak Dede mungkin, atau Kak Rahmat, atau Kak Nurul? Ada yang mau nanya? Tri Aulia tuh kayaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siapa? Anggi dulu, silakan Anggi. Oke, silakan Kak Anggi. Izin bertanya Pak, tapi mohon maaf bertanyanya mengenai ke proses ekonominya ya Pak. Jadi untuk penjualan dari batik yang Bapak produksi ini biasanya penjualannya itu di all shop kah ataupun Bapak buka kedai seperti itu Pak? Oke ya, langsung jawab ya. Iya, monggo Bang. Jadi sebetulnya kalau batik Andanan, jadi kita cerita tentang Andanan ya. Kita bicara tentang ekonomi dari segi ekonominya. Awal batik Andanan itu berdiri, saya katakan saya masih tergolong baru di tahun 2017. Itu saya merintis batik di Kabupaten Pesawaran. Yang mana dulu ketika awal kali saya membuat batik, itu saya bukan pembatik, tapi saya baru tahu sedikit tentang batik. Orang Lampung nggak ada yang tahu tentang batik. Bagaimana cara membatik orang Lampung nggak tahu. Sehingga karena kita nggak punya, bukan keturunan orang Jawa yang sudah terbiasa melihat batik, tapi orang Lampung nggak ada. Nah, itu sebuah tantangan awal buat saya, bagaimana dulu ketika melihat masyarakat sehari-hari mereka hanya kayak anak-anak putus sekolah sangat banyak di tempat saya. Terus bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahun ke atas, tapi dia tiap hari cuma jual es keliling yang keuntungan itu cuma 30 sampai 40 ribu, bahkan bisa hanya 20 ribu. Kadang dia rugi. Terus ibu-ibu yang notabene hanya ibu rumah tangga atau tukang buruh rumah tangga di situ ya. Jadi di situ saya coba tergerak hatinya karena saya berpikir mudah-mudahan sama pemikiran kita semua. Seorang sarjana itu dia dikatakan hebat bukan karena jabatan yang tinggi, tapi karena dia bisa mempekerjakan orang lain. Nah, mudah-mudahan pemikiran kita sama di situ. Di situ pemikiran saya mulai ada bagaimana saya mempekerjakan orang lain punya penghasilan karena saya. Kasihan anak-anak saya di sini, anak-anak putus sekolah banyak di tempat saya. Terus ibu-ibu rumah tangga yang sehari-harinya buruh rumah tangga banyak. Bapak-bapak yang sehari-harinya hanya jual es keliling banyak. Saya kumpulkan mereka di rumah. Kita ngobrol di situ. Kita coba diskusi, mau nggak mereka belajar batik. Nah, mereka tanya, apa saya bisa batik? Saya bilang, saya hanya bisa dasarnya, saya bisa sedikit. Tapi kita belajar bareng-bareng, insya Allah bisa. Nah, alhamdulillah, saya kumpulkan sekitar 20 orang di situ saya kumpulkan. Baik dari ibu-ibu, anak-anak putus sekolah, maupun bapak-bapak tua, saya kumpulkan, saya ajari di situ. Continue mereka belajar, yang bertahan itu 10 orang. Nah, dari 10 orang itu kita bagi, saya bagi, ada yang tukang desain karena saya punya bakat menggambar, ada yang membatik, saya coba fokuskan menghaluskan cara membatiknya, ada yang memang matanya sudah rabun, saya coba ke pewarnaan, ada yang saya coba ke pelorotan, perebusan, penguncian warna. Nah, jadi saya coba pisahkan di situ. Nah, alhamdulillahnya 1 bulan saya bina, rupanya animo masyarakat di Provinsi Lampung ini tentang batik luar biasa. Nah, di situ saya masih ingat sekali di 2017 pertama kali kami memproduksi batik diminta oleh Universitas Lampung dibuatkan seragam untuk seluruh rektor se-Indonesia. Karena kita cuma bukan faktor ekonomi semata yang kita lihat, tapi ada faktor sosial di situ. Nah, alhamdulillah dari situ kita mulai berkembang. Kita baru rumahan. Kita nggak punya outlet, kita baru rumahan hanya menggunakan Facebook dan juga dari Instagram. Jadi kita coba belajar. Nah, berjalan lambat laun, setahun 2 tahun, rupanya animo itu semakin besar dan kita coba sekarang punya outlet ya. Kita punya outlet, kita punya galeri sendiri, yakni saya bilang galeri Andanan ya. Nah, di mana perkembangannya semakin besar sehingga saya juga sekarang nambah yang semula cuma tiga sektor itu
anak-anak putus sekolah, terus ibu-ibu rumah tangga, dan apa namanya bapak-bapak yang sudah tua. Saya tambah lagi sekarang anak-anak difabilitas. Jadi saya coba memberdayakan anak difabel. Anak-anak difabel coba saya berdayakan di situ. Saya coba ajarkan mereka, tapi ternyata memang lebih sulit mengajarkan anak-anak difabel daripada mengajarkan orang-orang yang normal, walaupun tua sekalipun lebih sulit mengajarkan anak difabel. Cuman kita coba belajar. Disinilah letak kita seorang sarjana, letak kita seorang pengajar, mengabdikan diri kepada negara. Bukan berarti kita menjadi seorang pejabat yang tinggi, tapi di sini letak kita menjadi seorang sarjana yang sesungguhnya sarjana, kan? Nah, sama saya dan istri coba apa namanya komitmen ke situ, ya alhamdulillah sekarang kita coba belajar, terus belajar. Kita sudah pemasaran, sudah sampai ke, bahkan sudah sampai ke luar negeri kita pemasaran. Jadi tidak hanya batik Lampung itu tidak cuma diminati oleh produk lokal, bahkan saya yang sempat bingung, di Jawa itu, di Solo, Lawean itu adalah pusatnya batik. Cuman sudah lebih dari 10 lembar saya kirim ke Lawean. Kata mereka, di Lawean nggak ada batik warna kuning. Di Lawean nggak ada batik warna merah darah. Cuman di Lampung yang kita nemui seperti ini. Artinya orang-orang Jawa pun pengen punya batik-batik warna cerah. Cuman karena apa namanya di Jawa itu proses pewarnaannya mereka lebih suka ke pewarnaan-pewarnaan gelap. Nah, jadi apa namanya jadinya seperti itu. Makanya mereka coba keandanan akhirnya solusi mereka. Ya alhamdulillah pemasaran kita dari marketplace, kita coba buka di Shopee, buka di Bukalapak, bahkan kita pernah buka di Alibaba. Kita coba ke pemasaran yang ke luar ya. Terus apa namanya, dan saya juga seorang anak muda, karena saya juga sama ya. Saya rasa walaupun kerjaan saya yang lumayan banyak, saya merasa saya masih muda. Soknya masih muda. Saya tetap ikut berkompetisi. Mohon doanya di akhir bulan ini saya coba, alhamdulillah kemarin saya nominasi finalis AKI ya, Apresiasi Kreasi Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Jadi tetap bagaimana saya memasarkan produk saya, bagaimana saya mengenalkan batik Lampung, saya mengenalkan bagaimana dari sektor motif, dari warna, dan juga saya ikut ajang-ajang yang ada di nasional. Bahkan kemarin 2 tahun yang lalu saya sempat ikut WMM, Wirausaha Muda Mandiri, tapi saya kalah di Sumatera Selatan karena memang saya masih kecil, Sumatera Selatan sudah mulai besar. Jadi di situ cara kita memperkenalkan pangsa pasar kita jadi apa, sehingga orang lain benar-benar kenal bagaimana batik Lampung. Gitu. Baik Pak, terima kasih atasnya. Sama-sama. Oke, yang lainnya silakan. Teman-teman, ini kesempatan yang bagus nih. Banyak nih yang mau bertanya nih Kak Dedi nih, Kak Pandei. Ada Rahmat sama Rofi nih udah mengajukan raise hand nih Kak. Oh iya. Silakan Rahmat dulu kali ya, Rahmat. Monggo, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nanda dari Universitas Merdeka Malang. Ingin bertanya, Kak. Kan Kakak tadi ngatain kalau melihat batik itu cuma dari sekedar hobi ya. Nah, apa jadi perspektif Kakak nih, Bu, melihat batik itu menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terus kalau di suatu daerah itu belum kenal batik gitu Kak, tapi udah ada sebagian batiknya udah ada gitu. Nah, itu ada baiknya kita membuat batik sendiri itu atau gimana Kak? Oke ya, saya jawab langsung ya. Ini kita sudah berbicara tentang kewirausahaan jadinya. Jadi bagaimana kita membuat membaca sebuah peluang, karena kalau berwirausaha itu kita jangan asal buat usaha, artinya kan, jangan asal saya mau usaha ini,
karena saya kepepet saya usaha ini, tapi kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang terpelajar, karena sama-sama yang mahasiswa sama kayak saya jadi mahasiswa ya, saya juga masih mahasiswa ya, masih muda berarti kan. Jadi kita sebagai seorang terpelajar berpikir itu ke depan, bukan berpikir untuk hari ini. Nah, jadi kita berpikir peluang. Kalau misalnya kita membuat sebuah usaha berdasarkan permintaan pasar, yakinlah usaha kita itu akan melesat besar, cepat majunya. Sebagai contoh, Andanan itu berdasarkan permintaan pasar sebetulnya. Karena saya melihat tadi seperti yang dikatakan sama Mas Andri ya. Ketika di suatu daerah belum ada batik gitu kan, sebetulnya ada, cuman kita belum pernah buat. Itu peluang kita buat membesarkan brand kita. Makanya sebaiknya kita belajar bagaimana cara membuat dan bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah mengajarkan kepada orang lain, memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, maka kita sudah menjadi bos di situ. Kita sudah menjadi owner di situ. Walaupun kecil-kecilan, tapi kita sudah menjadi bos di situ. Karena berbeda ketika kita mengambil dari produk orang lain dengan kita membuat sendiri, itu sudah berbeda. Nah, terus peran serta pemerintah di situ berbeda. Ketika kita membuat sendiri, kita memberdayakan masyarakat sekitar, maka di situ peran serta pemerintah luar biasa. Mereka mensupport kita luar biasa. Bahkan ambasador saya bupati, gubernur di situ. Jadi mereka yang memperkenalkan batik kita, brand kita kepada masyarakat yang ada di kabupaten itu. Tapi kalau kita mengadopsi batik-batik orang lain, kita mengambil dari luar, maka pemikiran para pemerintah kita, para pejabat-pejabat tinggi yang ada di kabupaten kita atau di provinsi kita, ngapain saya harus membesarkan dia, tuh dia aja sebagai hanya mengambil daripada orang lain. Masyarakat saya tidak ada ngaruhnya, karena kan kalau kita seperti sekarang, kita sejalan dengan program dari pemerintah daerah, yakni memberantas pengangguran. Alhamdulillah 3 tahun berjalan, saya 30 orang karyawan yang saya pekerjakan dari kabupaten ini. Jadi di situ peran serta pemerintah yang membantu kita, karena kita ikut serta memberantas pengangguran di kabupaten kita, di kabupaten yang ada pada saat ini. Makanya sebaiknya kalau misalnya di kabupatenmu belum ada, itu peluang besar untuk menjalankan sebuah bisnis batik. Itu peluang. Nah, makanya sebelum kita membuat batik, kita riset dulu. Apa nih potensi yang ada di kabupaten ini? Seperti saya katakan saya Kabupaten Pesawaran, saya di kabupaten loh, bukan di kota Bandar Lampungnya. Saya Kabupaten Pesawaran, saya riset. Apa ya di Kabupaten Pesawaran ini yang bisa saya angkat? Jadi coba saya lihat ternyata ada icon-iconnya, ikan nemo, motif-motif tapisnya, kembang coklatnya. Saya coba angkat di situ. Nah, saya perkenalkan dengan bupati kami Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah ketika dia lihat, oh ini motif kita, motif Pesawaran, baru berlanjutlah ke motif-motif yang di kabupaten-kabupaten lain. Karena kita sudah diangkat terlebih dahulu oleh pemerintah kita. Bahkan sampai hari ini pun bisa saya katakan di Kabupaten Pesawaran khususnya, itu pemerintah kabupatennya ibaratnya setengah mewajibkan kalau beli batik itu jangan keluar dari kabupatennya, belilah di Andanan. Nah, itu ya. Tuh, luar Terima biasa kasih. banget ya Kak ya. Saya terkesima sebenarnya sama Kak Hidayat nih. Karena benar kata Kak Hidayat, sebaik-baiknya orang adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, makanya apresiasi pemerintah itu sangat tinggi sama Kak Hidayat, karena memang banyak memanfaatkan masyarakat sekitar. Itu Nanda, mungkin ada yang lain Nanda? Rahmat Nanda tadi dia mungkin Nanda mau bikin juga nih di Malang, mungkin Kak Hidayat nanti dia pengen cari peluang juga, karena Nanda ini sebenarnya adalah orang Sumatera yang juga kuliahnya di Malang ya Nanda ya, orang dari Aceh kuliah di Malang dia. Wih, aneka ragam banget ya. Boleh yang lain silakan. Yang lain boleh. Tadi siapa ya? Tadi ada Rofi deh kayaknya. Iya Pak, saya. Rofi jadi nanya nggak?
Iya, Pak. Ya boleh Rofi. Terima kasih atas waktunya. Saya Rofi Dwi Bagus dari Universitas Negeri Malang. Izin bertanya. Kan tahu saya harga batik itu kan di pasaran itu macam-macam ya, Pak. Ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan rupiah. Nah, itu sebenarnya apa sih, Pak, yang membedakan sampai ada yang murah dan yang mahal itu terkait harga batik? Terima kasih. Oke, dari harga ya. Kata orang sih bahasa Jawa itu ada rego, ada rupo ya. Jadi kalau misalnya harga yang murah seperti apa, harga yang tinggi seperti apa. Tadi sudah sedikit saya jelaskan. Batik itu banyak jenisnya. Ada jenis batik printing, batik handprint, batik cap, batik tulis. Nah, apa namanya dari jenisnya ini pun ini sudah menunjukkan harga. Kalau batik printing itu sekali produksi bisa 1000 lembar. Jadi sekali print, sekali cetak bisa 1000 lembar. Sudah tentu harganya berbeda dengan batik tulis sekali cetak yang 1 lembar. Kan? Makanya dia perbedaan harga. Kalau handprint pun sama, tapi handprint ini tetap satu-satu pakai screen dia. Artinya dalam sehari kita bisa produksi 100 sampai 200 lembar batik handprint. Tapi kalau printing kita masih sambil ngopi, sambil santai, sambil tiduran, dia keluar dengan sendirinya, terprint dengan sendirinya. Itu printing. Kalau handprint masih menggunakan tenaga manusia, masih seperti kalau nyablon ya seperti itulah kalau handprint. Kalau batik cap dia satu-satu. Dari kain putih kita coba batik, baru kita warnai satu, baru kita lorot. Artinya tingkatannya. Nah, yang paling mahal itu batik tulis. Batik tulis itu full mahalnya di situ. Apalagi kalau sudah kita berkata dari batik tulis itu ragam warna, ragam pewarnaan. Ada yang pewarnaan sintetis, ada yang pewarnaan alam. Kalau harga yang sampai puluhan juta, itu pasti sudah menggunakan pewarnaan alam. Dan itu sudah beberapa kali proses yang luar biasa. Dan cerita dalam batik itu yang benar-benar luar biasa. Artinya, kalau kita sebagai mahasiswa, kita punya penelitian yang luar biasa. Satu penelitian itu jadi satu batik kita. Nah, jadi prosesnya panjang. Kita aja ngerjain skripsi bisa 6 bulan sampai 2 tahun kadangnya satu skripsi. Nah, begitu juga dengan batik sebetulnya. Kita batik kita misalnya kayak di Lampung yang belum tersentuh, kita mau membuat batik tentang ceritanya Raden Intan II. Nah, jadi di situ kita berdasarkan penelitian. Kita coba analisis, kita coba riset apa, menggunakan metode apa, menggunakan sistem seperti apa. Terus pewarna sampai bahkan sama persis dengan aslinya seperti apa. Nah, itu harga bisa sampai puluhan juta karena memang prosesnya yang lama. Dan ceritanya yang ada di situ. Jadi itu ya. Jadi kalau batik itu sebetulnya yang batik murah berarti prosesnya printing. Dan kuantitinya banyak. Bisa jadi ketika kita pakai di sini, besok ada yang sama. Ketika kita ke kampus, kita udah pede. Wah, kita pakai batik. Kita udah pede. Tiba-tiba pas kita ke kampus, berjejer orang yang sama memakai batik itu. Wajar, karena harganya murah. Tapi kalau kita sudah beli batik harga 500 ribuan ke atas, tiba-tiba misalnya kita ke kampus ada yang sama. Berarti kita salahkan itu pembuat batiknya. Berarti dia berbohong. Kecuali kalau misalnya dia jual di Malang 1, dia jual di Lampung 1, dia buat cuma 5 item. Tapi dia dari berbagai provinsi yang beli. Ya nggak mungkin juga ketemu. Kalau misalnya ketemu jodoh berarti mukjizat mungkin. Mungkin itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi nggak nih Kak yang mau nanya? Kak Leni mungkin atau Kak Kartini nih? Ada yang mau nanya lagi? Kak Dede mungkin, Kak Rofi? Kak Moni, Mau tanya Kak. Wanda nih, udah. Lani mau nanya tadi Lani. Iya, mau Oke, nanya. boleh Kak Leni, Itu kan silakan. tadi Pak Hidayatullah mengatakan kalau pernah
dimasukkan di marketplace-nya Alibaba. Nah, kalau sampai sekarang itu masih ada di marketplace-nya Alibaba atau udah ekspor sendiri atau gimana, Kak? Gitu. Apakah suaranya terdengar? Kedengar. Oh iya, ya terima kasih, Kak. Di Alibaba itu tahun kemarin, sekarang udah nggak lagi. Karena kita binaan dari PT Sampurna, dulu kita diberi market di Alibaba. Cuman apa ya? Kalau kita ini kan banyaknya kria yang berbentuk bahan, yang kita jual di Alibaba itu berbentuk bahan. Itulah kita belajar ya. Kita belajar dari kekurangan kita, terus kita belajar. Ternyata kalau di Alibaba itu jarang yang mau bahan, karena orang luar negeri itu nggak suka dengan bahan. Orang luar itu sukanya berbentuk baju. Ketika permintaan mereka pun kita UMKM yang baru muncul kadang nggak sanggup nerima permintaan dari mereka yang butuh untuk ekspor. Makanya dulu sempat kita coba-coba ikut kompetisi di Alibaba. Di situ pembelajaran buat kita. Makanya di tahun ini saya coba mundur dari Alibaba. Jadi pemasarannya bagus, dan negara-negara yang suka dengan batik kita pun itu sudah terpetakan di situ. Kayak kalau batik Lampung yang suka-suka warna jreng, saya katakan tadi, negara kita terpetakan ada di India, sama ada di Turki ya. Jadi warna-warna cerah itu orang-orang India sama orang-orang Turki yang suka. Selain itu enggak. Jadi kalau misalnya kita cari pangsa pasar, berarti kalau batik Lampung itu warna-warna cerah, kita cukup ke Turki atau ke India. Nah, di situ kita coba belajar juga di situ. Makanya alhamdulillah saya sempat belajar di Alibaba. Terus kendala saya juga kendala di bahasa. Bahasa Inggris saya mungkin lebih ancur daripada anak saya kali ya. Makanya ketika ada yang bertanya, saya jawabnya. Sedangkan di marketplace itu nggak bisa kita menjawab dengan waktu yang lama. Nah, makanya pengalaman buat saya, mudah-mudahan tidak dengan kalian ya yang expert di dalam bahasa. Nah, itu mungkin ya. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Itu Monik, Dev. Boleh Kak Monik, silakan. Izin bertanya Kak Hidayatullah mengenai penjualan batik Lampung. Nah, batik Lampung itu sudah dilakukan ekspor ke luar negeri atau belum? Jika sudah, negara mana menjadi tujuan ekspornya? Gimana? Sekian, terima kasih. Keputus-putus. Iya, jadi yang saya tanyakan mengenai penjualan batik Lampung, apakah batik Lampung sudah diekspor ke luar negeri? Nah, jika sudah, negara mana yang menjadi tujuan ekspornya? Terima kasih. Oh ya. Kalau bahasa ekspor secara langsung mungkin saya belum ya. Karena kalau ekspor bahasa kita ekspor itu kan dalam skala besar ya. Tapi kalau pengiriman ke luar negeri itu sering. Dalam artian kayak sekarang nih saya lagi membuatkan, tapi kebanyakan kalau di luar negeri itu bukan orang luar yang pesan, tapi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mereka kayak hari ini saya lagi menjahitkan seragam mereka, yakni untuk perserikatan orang-orang Indonesia, TKI Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Jadi sekarang saya lagi buatkan seragam buat mereka, tapi motif-motif Lampung. Terus kemarin sempat juga saya buatkan yang kerja di Hong Kong. Jadi mereka ada sekitar 15 orang, mereka perkumpulan, mereka pakai seragam batik-batik Lampung. Jadi bahasa di situ karena saya belum skala besar, jadi belum ekspor ya, baru kirim by person artinya. Tapi kalau keluar negeri sudah sekitar 6 negara yang sudah pernah pesan ke kita gitu kan. Nah, makanya kalau bahasa ekspor saya belum, tapi kalau pengiriman keluar ya itu tadi sudah 6 negara yang sempat saya kirim, kayak Saudi Arabia, Hong Kong, Thailand, Malaysia, kemarin juga Brunei.
terus satunya apa kemarin Australia sempat kirim ke sana. Jadi person by person, bukan skala ekspor gitu. Mungkin itu. Mudah-mudahan ke depan bisa ya, mohon doanya. Ya, amin, Pak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Yang lain gimana? Sebelumnya kan Bapak, aku mau nanya juga nih Bang Dayat nih. Sebenarnya saya baru pertama kali juga nih ketemu Bang Dayat nih di forum-forum seperti ini. Jadi saya tahu sebenarnya kalau batik Lampung itu kan banyak sekali ornamen dan historikalnya ya Pak ya. Jadi kalau dibilang variasinya banyak nggak sih? Kalau batik Lampung banyak ya, banyak banget gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah di setiap kabupaten itu memang punya ciri khas sendiri ya Kak ya? Kayak tadi misalkan di Pesawaran tuh, di Pesawaran kan memang dia ada Nemo sebagai biota lautnya memang terkenal dengan lautannya. Apakah di daerah-daerah tertentu seperti kayak di Wekanan, kayak di Lampung Timur, Lampung Tengah, apakah memang dia punya ikonik sendiri terkait dengan batik Lampung ini itu sendiri? Terus itu yang pertama. Yang kedua, seberapa sakralnya sih kalau misalkan setiap event-event Lampung itu kita wajib menggunakan batik Lampung. Sebenarnya apa sih esensialnya kita harus menggunakan batik Lampung di acara-acara besar Lampung gitu ya? Sebenarnya seperti apa gitu loh? Apakah harus seperti itu atau cukup dengan menggunakan batik nasional pun sudah gitu loh? Nah, terus apa sebenarnya juga ciri apa sih keunggulan yang kita miliki sebagai batik Lampung ya, karena batik kan adalah budaya khasana bangsa yang sudah terdaftar secara UNESCO ya Kak ya. Nah, kira-kira keunggulan batik Lampung dengan batik-batik yang ada lainnya itu apa sih Kak gitu sebenarnya? Nah, ada 3 pertanyaan tuh Kak. Silakan Kak. Oke, baik ya, kita coba diskusi. Yang pertama, setiap daerah, setiap kabupaten punya ciri khas ikon masing-masing. Kalau apa namanya tadi sudah saya katakan, Lampung itu kaya dengan laut, kaya dengan hutan gitu kan, kaya dengan keindahan alam flora dan faunanya. Makanya di Lampung banyak ikon-ikon seperti kalau di Pesawaran itu kita punya ikon ikan Nemo ya, kalau itu biota lautnya. Terus untuk perkebunannya kita punya coklat di situ. Jadi kalau di Pesawaran kita pasti dikenalkan dengan ikan Nemo dan coklat, baik itu pohon coklatnya, kembang coklatnya, ataupun coklat jadinya. Nah, itu di Kabupaten Pesawaran. Terus kita masuk sedikit, pindah ke apa namanya Pringsewu ya. Pringsewu itu sudah punya arti dengan sendiri dari namanya sendiri Pringsewu. Kalau dari sejarah Pringsewu itu dulu memang perkebunan apa namanya bambu yang ada di Provinsi Lampung, bambu-bambu kecil itu ada di Pringsewu, makanya dinamakan Pringsewu. Makanya di Pringsewu mereka selalu mengangkat bagaimana budaya yang lama dikembangkan ulang gitu kan. Jadi banyak ditanam bambu-bambu kuning yang ada di pinggiran kota di Kabupaten Pringsewu. Terus kita turun lagi Kabupaten Tanggamus, di situ ada ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba kalau misalnya teman-teman pengen lihat dolphin ya, pengen lihat lumba-lumba itu ada di Kabupaten Tanggamus ya. Itu di Kiluan, Pantai Kiluan. Nah, selanjutnya di pesisir barat itu ada ikan tuhu. Jadi artinya setiap daerah itu punya, kalau di Wekanan biasanya kalau di daerah-daerah bukan pinggiran pantai, ikonnya mereka buat sendiri. Kayak di Lampung Tengah mereka buat ikon yang apa namanya siger ya, siger. Terus di Waikanan juga sama, mereka buat tugu Waikanan apa namanya tugu tentang sawit ya, perkebunan sawit. Jadi setiap daerah, setiap kabupaten itu punya ikon, punya ciri khas masing-masing. Sehingga ketika kita lihat motif yang beragam di Provinsi Lampung, oh ternyata ini loh khasnya kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kita punya semua ikon-ikonnya, kelihatan semua di situ. Setiap daerah ada ikonnya, gitu Pak ya. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua tadi apa Pak ya? Lupa saya. Yang kedua terkait dengan apa tadi kan sudah lupa ya. Yang kedua itu kalau tidak salah tentang
sakralan penggunaan kain batik deh kayaknya di setiap event Lampung itu. Yang kedua ya tentang itu artinya peran pemerintah lagi ya, bagaimana peran pemerintah menghidupkan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Lampung. Kami bersyukur di Provinsi Lampung artinya pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, karena kita punya ciri khas kekayaan budaya yang ada yang berbeda daripada kabupaten-kabupaten lain dan provinsi-provinsi lain, maka di Provinsi Lampung kita diwajibkan memakai batik yang berornamenkan khas Lampung. Itu diwajibkan untuk semua instansi pemerintah yang ada di Provinsi Lampung, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun dari dinas-dinas yang lain. Jadi setiap hari Kamis kalau di provinsi itu wajib pakai batik yang bermotif Lampung. Jadi kalau misalnya kita pakai batik nasional, boleh enggak? Ketika sudah bahasa wajib, tentu di situ nggak boleh artinya. Jadi itulah bersyukurnya kami sebagai UMKM batik khususnya di Provinsi Lampung, support dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, bagaimana mereka mengembangkan, bagaimana mereka mengangkat UKM-UKM lokal untuk tetap berkarya, untuk bagaimana membuat masyarakat sekitar lebih bermanfaat gitu. Terus yang ketiga, apa lagi tadi? Lupa lagi saya. Apa ya? Ketiga saya juga lupa tadi pertanyaan. Kalau nggak salah apa ya ketiga itu ya terkait dengan keunggulan dari batik-batik yang ada di daerah-daerah lain dengan batik Lampung itu apa sih sebenarnya yang menjadi ciri khasnya? Kalau keunggulan sebetulnya ya sama, artinya batik kita dengan batik Jawa itu sama, hanya saja yang membedakan adalah motif dan warna. Motif kita lebih menciri khaskan keunggulan motif-motif Lampung tadi sudah saya katakan terbagi dari tiga tadi ya, motif sebagi, motif flora dan fauna, dan ikon-ikon yang ada di Provinsi Lampung. Itu motif-motifnya. Dan dari segi warna, kalau kita lihat motif-motif Lampung, kita warna-warna berani. Kebanyakan warna-warna merah, kuning, biru, hijau lumut. Nah, warna-warna itulah yang banyak sekali kita lihat di Provinsi Lampung. Bahkan hampir saya buat di batik di Andana sudah 3 tahun ini, hampir tidak ada yang mau pesan batik-batik warna sogan. Itu hanya satuan yang pesan. Kalau untuk instansi mereka nggak mau, karena mereka lebih kita Sumatera gitu kan. Walaupun orang Jawa tinggal di Lampung, mereka sudah bilang bahasa mereka kita Sumatera. Sumatera itu jreng, Sumatera itu cerah. Jadi dari ujung Sumatera sampai Aceh ya, dari Lampung sampai Aceh sama, kita sukanya warna-warna yang cerah. Karena kita kerajaan ya. Jadi warna-warna yang jreng, warna-warna Melayu. Nah, itulah yang membedakan batik-batik kita dengan batik-batik di Pulau Jawa. Tapi kalau kita sudah masuk ke Solo dan Jogja, kita nggak akan pernah ketemu yang namanya batik. Orang pakai batik warna kuning misalnya, nggak ketemu di situ. Orang pakai batik warna merah cerah gitu, nggak ketemu. Karena bagi mereka yang memang menjunjung adat istiadat orang Jawa, batik warna kuning itu nggak pas dipakai dan nggak cocok dipakai karena itu menunjukkan sebuah kesombongan jati diri mereka. Tapi kalau kita orang Sumatera ya emang khas kita, bukan sombong gitu. Nah mungkin itu Pak ya yang membedakan. Oke, sip, mantap lah. Oke, lanjut silakan. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Masih penasaran dengan batik Lampung? Kak Ayu mungkin atau Kak Ratna nih? Ada nggak nih? Atau Kak Royannya nih mau nanya nggak nih Kak? Tadi Kartini angkat tangan kayaknya. Oke, Kak Kartini, halo. Kepencet tadi Bapak. Oh, kepencet. Kepencet. Tapi Kak Kartini nggak penasaran nih, nggak mau nanya nih kira-kira tentang batik Lampung. Penasaran nggak nih Kak? Kak, mau tanya? Oh, boleh Kak Lani. Tanya apa nih Kak Lani? Mau tanya, kalau dalam segi usaha yang batik Andana tadi, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemilik dalam pengembangan batik ini? Iya,
lingkungan kewirausahaan dan juga lingkungan pemasaran dari batik andanan tersebut. Gitu, Kak. Ya, baik ya, langsung saya jawab ya. Oke, Kendala boleh, itu Kak. banyak. Kendala itu banyak, sangat-sangat banyak saya bilang. Dari awal kali andanan berdiri, kendalanya sangat-sangat banyak. Yang pertama dari SDM. SDM kami bukan orang Jawa ya. Kebanyakan saya asli Lampung ya. Kalau Lampung ya, inilah muka orang Lampung ya. Saya asli Lampung, yang nggak ngerti dengan batik, yang nggak ngerti dengan apa itu bagaimana mencanting, bagaimana aku mencolek, bahkan bahasa-bahasa membatik di Lampung itu masih sama dengan bahasa-bahasa di Jawa. Nah, sudah barang tentu ketika saya mengajarkan batik pertama kali di Lampung, pertama kali di tempat saya, sulitnya luar biasa. Mereka bilang sulit lah, lama lah, seminggu belajar nggak dapat duit lah, gitu kan. Jadi kendala kita pertama kali di situ. Nah, apa namanya, itu dari segi produksi. Terus bahan baku. Ketika kita dapat pesanan yang lumayan banyak, bahan baku kita semua dari Jogja dan Solo. Jadi kita semua masih beli dari Pulau Jawa. Sampai hari ini pun. Jadi ketika kayak kemarin Corona yang nggak boleh apa namanya ada penyeberangan, itu luar biasa. Kami nggak bisa produksi karena nggak punya bahan baku. Ketika kami beli di Jawa tokonya tutup dan ada yang buka tapi nggak bisa pengiriman. Bahkan kemarin ya alhamdulillah ada pengiriman tapi seminggu perjalanan. Biasanya cuma sehari perjalanan, ini 1 minggu perjalanan. Nah, itu ya dari bahan baku. Selanjutnya kendala lagi di pemasaran. Nah, tadi sudah saya katakan background saya seorang pengajar, saya seorang dosen. Coba belajar berwirausaha. Sudah barang tentu mungkin sama ya Pak Dodi, otak itu kebagi-bagi tak kemana-mana. Apalagi sekarang seorang mahasiswa pula kan. Jadi otak itu kebagi kemana-mana, entah mana yang harus saya jawab WA-nya, entah mana yang saya jawab angkat teleponnya. Nah, awal itu sampai mumet dengan sendirinya. Saya ini kok mumet dengan sendirinya. Tapi di situ terus belajar. Saya terus belajar, saya suka tantangan. Nah, sekarang saya punya admin, saya punya apa namanya pekerja khusus yang dari semua hal itu sudah ada. Jadi kita tersistem dengan sendirinya. Padahal saya nggak punya background dalam hal manajemen, saya nggak punya background dalam hal pemasaran. Saya cuma punya background bagaimana mengerjakan soal matematika. Nah, tapi dengan sendirinya ya alhamdulillah terbentuk gitu ya. Makanya buat teman-teman di sini, ketika itu life skill, cobalah ibaratnya dimanapun tempatnya kejar, belajarlah untuk life skill karena kita tidak tahu ke depan kita mau jadi apa. Ketika kita masih jadi mahasiswa itu saya katakan kita tuh masih bangga-bangganya. Wah, saya ini mahasiswa loh. Tapi kan kita nggak tahu selesai jadi mahasiswa itu mau jadi apa. Bahkan saya selalu bilang, sekarang itu dosen kadang sampingan, usaha pokoknya ya. Nah, artinya sampai segitunya peluang bisnis itu luar biasa. Makanya ketika ada peluang life skill yang kalian ada di Merdeka di modul Nusantara ini luar biasa. Sampai ada apa namanya mata kuliah tentang batik, tentang masakan itu luar biasa. Sebuah inovasi yang luar biasa dari pemerintah pusat bagaimana untuk mengenalkan kepada kita semua. Nah, di situ jangan cuma jadi pembelajaran biasa buat kita, tapi jadikan itu sebagai peluang. Batik Lampung, ternyata batik Lampung seperti ini, bisa nggak ya saya adopsi ke Malang? Bisa nggak ya saya adopsi ke NTB? Bisa nggak saya adopsi ke Aceh? Nah, setidaknya di situ kita sudah ngelis. Kita sudah ngelis satu persatu. Selesai dari kampus Merdeka, kita belajar di kampus lain. Kita sudah punya angan-angan dan mimpi di situ. Disitulah kita pulang mulai mencari peluang di situ. Mulai mencari bagaimana peluang pangsa pasar yang ada di kabupaten saya. Bagaimana pangsa pasar yang ada di provinsi saya. Nah, sehingga
saya dulu dari Solo, S2 saya di 11 Maret ya, Surakarta. Di situ saya memang kuliah, cuman saya hobi jalan-jalan. Ketika saya jalan-jalan, saya main ke Lawean. Saya jalan-jalan ke Lawean itu, saya melihat bagaimana orang membuat batik di sana. Saya main ke ke Seragen. Ternyata di Seragen juga banyak orang membatik di sana. Terus saya main ke arah Jogja. Di Jogja itu saya kenal dengan kalimik. Nah, sempat saya buat kalimik, coba saya ngemik sendiri di rumah, saya belajar mau buat kafe. Ini saya lagi punya cita-cita, lagi punya angan-angan, saya lagi belajar kuliner, khasnya Lampung, lagi-lagi khasnya Lampung, otak-otak Lampung. Ini kita lagi mulai berkembang, baru 1 bulan kita dagang ya, alhamdulillah. Saya lagi coba nyari tempat bagaimana nanti kita buat kafe di situ. Itu semua dari pengalaman saya ketika kuliah. Saya nggak punya background di kuliner, saya nggak punya background di batik, saya nggak punya background di apa-apa itu. Tapi kenapa kok saya bisa? Teman-teman sekarang masih muda, saya rasa lebih mampu, otaknya lebih fresh dibanding saya yang ya saya sama Pak Dodi mungkin sudah sama, mungkin usianya sudah sedikit tua lah ya. Mungkin itu ya. Iya, ada lagi teman-teman semua yang ingin ditanyakan, ada lagi? Ya, Pak, izin bertanya Pak. Oh, silakan Anggi. Tadi kan sudah dijelasin ya sama Kak Hidayat mengenai pas 2020 itu tidak bisa memproduksi karena kan di pandemi ya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi kembali buat kakak itu buat bikin lagi dan dalam pemasaran batik ini? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Nah, motivasi terbesar saya ketika melihat anak-anak saya, anak-anak difabel, anak-anak putus sekolah. Jadi ketika mereka nggak punya pekerjaan dan nggak punya penghasilan, mereka kumpul di galeri saya berpikir alangkah zolimnya saya ketika mereka tidak bekerja. Saya sarjana, bahkan S2, kalau saya tidak bisa menghidupi mereka, alangkah zolimnya saya. Makanya di situ ketika mereka berkumpul, ayo kita berinovasi lagi. Kita buat hal-hal baru di situ. Apa yang bisa kita buat? Jadi sambil kita ngobrol, sambil kita diskusi, walaupun saya pakai bahasa isyarat, alhamdulillah saya sudah bisa pakai bahasa tangan ya. Saya belajar dari mereka ketika saya ngobrol pakai bahasa isyarat, nggak perlu pakai. Karena kalau saya ngomong mereka juga nggak dengar. Mau jerit-jerit saya sama anak tunarungu mereka nggak dengar. Tapi sekarang saya udah paham dan belajar dari mereka. Nah, di situ motivasi saya kembali dan alhamdulillah setelah pandemi, saya kata sekarang masih pandemi, bahasa kita masih pandemi. Tapi 3 bulan di awal, 4 bulan di awal pertama kali pandemi itu saya betul-betul mati. Saya betul-betul semua pekerjaan itu nggak ada pekerjaan sama sekali. Karena kita mau bekerja nggak ada bahan baku. Terus toko kita dituntut untuk tutup. Tapi saya harus menggaji mereka. Mereka harus punya penghasilan. Nah, jadi disitulah saya mulai berpikir, ayo kita tetap jalan lah, apapun yang terjadi kita tetap jalan. Nah, alhamdulillahnya ketika kita coba jalan, mungkin ini doa daripada mereka, bukan hanya doa saya dan keluarga, tapi doa dari mereka dan keluarga-keluarga mereka. Dari 30 orang pekerja itu dan alhamdulillah sampai hari ini andalan tetap jalan dan alhamdulillah semakin mengerucut, semakin besar di situ alhamdulillah. Makanya saya katakan kita jangan pernah takut ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Insya Allah dari apa yang kita berikan itu doa yang akan kita dapatkan membawa kita kepada sebuah kesuksesan. Mungkin itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nggak nih? Sepertinya kakak-kakak semua di sini ini ya sudah muncul jiwa-jiwa pebisnis gitu, udah kayak kayaknya peluang bisnis seperti ini sudah mulai tergambar nih. Jangan-jangan nanti pulang dari Lampung, setelah selesai dari Lampung pulang ke asal
udah pada buat usaha nih. Ada yang buat usaha sambal seruit mungkin, atau buat batik ya kan, di Jawa, di Jember. Boleh banget nih kayaknya. Ini antusias mereka ini luar biasa. Saya bangga sekali ketika melihat anak-anak muda, ibaratnya yang antusiasnya yang luar biasa. Karena ini peluang gitu kan. Ini sebuah hal yang baru buat mereka, peluang besar buat mereka, ide baru buat mereka. Karena saya katakan setiap manusia itu kaya. Kita tuh sudah kaya sekali dari Tuhan, kita kaya sekali. Tapi kaya dengan ide. Nah, mencurahkan ide itu yang susah. Makanya kita ngelis banyak sekali hal di situ. Nanti ketika kita sudah titik nolnya, yang ide yang mana yang mau kita list yang pertama itu, itulah yang susah. Memberanikan diri itu modal paling besar. Makanya sebuah wirausaha, seorang pengusaha yang paling berat memulai adalah memberanikan diri. Siap untuk rugi, artinya kan. Kalau siap untuk rugi berarti secara tidak langsung siap menjadi kaya, pasti siap kan. Tapi kadang orang tidak siap untuk rugi. Tapi kalau kita sudah kayak misal teman-teman di sini, apalagi yang kita butuhkan. Yang pertama saya katakan, kita komunikasi kita bagus. Orang mahasiswa loh, mahasiswa itu komunikasinya bagus, sangat-sangat bagus. Beda dengan orang yang tidak sekolah. Artinya kita sudah punya satu keunggulan. Yang kedua, Tuhan memberikan kita fisik yang sempurna. Jadi kita mau jual apapun, orang lain sudah simpatik dengan kita. Karena fisik kita sudah sempurna. Kita sudah nggak ada kekurangan di situ. Dan yang ketiga, seorang mahasiswa pasti punya dong yang namanya modal. Walaupun sedikit itu pasti punya modal. Baik itu modal akal pikiran maupun modal finansial. Nah, disitulah sebuah keunggulan sudah komplit di situ. Hanya satu yang belum kita miliki, yakni keberanian. Makanya ketika teman-teman sudah memiliki keberanian, ayo goalnya jalan. Karena saya yakin saya baru sebulan ini membuka usaha otak-otak, awalnya cuman ide aja. Tapi ternyata ketika saya buka otak-otak, nanti teman-teman kalau pas ke Lampung kita makan otak-otak di galeri saya. Khasnya Lampung juga itu otak-otak Lampung. Awalnya saya coba baca peluang. Kalau di Lampung itu ternyata di Lampung ini kulinerannya seperti ini. Nah, saya coba buat, alhamdulillah sehari paling sedikit 500 sampai 1000 otak-otak keluar dari toko saya. Makanya menggolkan ide itu yang susah. Ketika kita sudah punya ide, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau kita tunda sekarang, saya yakin besok sudah dipakai orang lain ide itu. Karena ide kita itu hampir sama sebetulnya. Gitu ya. Ide boleh sama ya Kak, tapi actionnya yang beda. Nah, actionnya yang berbeda. Terus yang cepat gerak itu yang sukses duluan. Tapi kalau cuma ide doang, banyaknya orang itu cuma ide doang sih. Jadi saya punya ide seperti ini. Kadang saya punya curhatan dari teman-teman. Ya saya punya ide seperti ini. Ya udah, kalau memang punya ide, coba kita kembangkan. Jangan hanya cuma punya ide aja. Sayang kalau cuma ide tapi nggak dipakai idenya. Nah, makanya kita sama-sama belajar di situ. Oke, sepertinya tadi Kak Kartini angkat tangan nih. Mau nanya apa nih Kak? Jangan bilang lagi ya. Jangan kepencet lagi loh, Cin. Saya izin bertanya ya Pak. Yang kita tahu di zaman modern ini tidak memungkinkan seorang desainer atau pengusaha untuk membuka usaha mereka dengan motif-motif yang modern dan terlihat stylish ya Pak, agar peminatnya semakin bertambah baik dari kalangan anak-anak, anak muda, bahkan ke orang tua. Nah, ini secara nggak langsung kan menjadi tantangan juga buat Bapak sebagai pengusaha. Nah, yang ingin saya tanyakan, tanggapan Bapak terkait hal itu bagaimana Bapak? Nah, oke ya, tentang tadi desainer ya. Itu sebuah tantangan memang buat saya, PR besar buat saya. Wah, itu luar biasa nih dari Kartini ini pertanyaannya, memang itu jadi PR besar buat saya karena background itu yang desainer itulah yang belum saya miliki. Kalau motif bisa saya cari. Kalau hanya penjahit bisa saya cari. Terus warna bisa saya kombinasikan. Nah, untuk memenuhi pangsa pasar pada saat ini, bagaimana saya mengkombinasikan batik saya agar menjadi sesuatu yang lebih mewah,
sesuatu yang lebih elegan, saya butuh seorang desainer. Nah, memang betul ya. Artinya peran serta desainer dalam hal pembuatan batik terutama itu sangat-sangat besar sebetulnya. Makanya batik-batik di Jawa yang sudah ekspor, sudah sampai ekspor, karena mereka diiringi dengan mereka pembatik dan mereka juga seorang desainer. Nah, jadi kalau misalnya kita mampu di situ luar biasa. Tapi kalau saya pribadi jujur, itu tantangan buat saya, itu PR buat saya. Itu yang selalu saya komunikasikan dengan istri saya. Saya suruh istri saya, dah coba Sinda, kamu kursus, cari di Lampung untuk kursus desainer. Tapi di Lampung itu sangat sulit, nggak ada kursusnya. Di Jawa ada, cuman 1 bulan biayanya luar biasa, biayanya sampai puluhan juta. Tapi nggak mungkin kalau istri saya suruh kursus di Jawa, harus meninggalkan anak-anak saya. Oh, saya mengurusin anak saya sendiri, oh pening pala saya. Makanya betul kata Kartini tadi, kalau kita kerja usaha di bidang fashion dan diiringi kita punya bakat di desainer, itu luar biasa hebat sekali. Itu bisa go internasional. Makanya salah satu tantangan dan peluang kalau kita berwirausaha di bidang desainer, kita juga harus belajar di bidang desain. Desainer ya, bukan desain bukan hanya desain batik motif, tapi bentuk jadinya kayak apa. Itu ya. Jadi bagus sekali kalau misalnya bisa. Itu tantangan buat saya jujur, Kartini, sampai hari ini saya belum bisa. Karena saya belum punya orang yang bisa mengadopsi batik saya menjadi apa. Saya cuman, kalau kalian lihat di Instagram saya, ya hanya gitulah gitu lah. Batik jadinya batik kantor. Ada di bawah itu batik kantor sebetulnya. Tapi ketika dipakai oleh Muli Mekanai itu bujang gadis ya, atau pemuda-pemudi kalau di ininya. Jadi mereka bentuk dengan cara mereka. Yang WA saya itu banyak sekali, Bang, mau dong batik ini, padahal sebelumnya batik itu nggak diminati. Batik itu ketika saya pajang kurang diminati orang. Nah, ketika ada Muli Mekanai datang, Bang, ada batik yang nggak kepake nggak? Banyak nih, ada nih yang ini. Sini kita coba buat kita jahit. Tapi dengan cara kita sendiri ya, oke siap. Ya kita kasih ke mereka jahit. Ternyata setelah mereka jahit itu luar biasa. Makanya sebetulnya peran serta desainer dalam hal wirausaha untuk fashion itu luar biasa sebetulnya. Makanya sambil belajar. Kalau Kartini sendiri jurusannya apa ini? Desainer apa? Saya akuntansi, Bapak. Oh, akuntansi. Nah, bagus sekali di akuntansi itu artinya sudah punya bakat dalam hal berdagang, khususnya pembukuannya. Nah, itu luar biasa. Sambil belajar akuntansi, sambil belajar di desainer. Itu insya Allah luar biasa. Selesai outputnya itu luar biasa. Karena saya merasakan sendiri. Seperti ada batik saya di situ, kalau dia di bawah. Ketika mereka buat dalam bentuk seperti itu, pemesanan itu satu motif bisa sampai 100 lebih. Saya bilang, saya nggak ngerti nih jahitnya kayak mana. Kata mereka, itu lu disamain aja. Ini dipotongnya sebelah mana ya? Saya bukan orang desainer, entah dipotongnya sebelah mana, tapi kalau lihat bentuknya seperti itu, nah ketika saya komunikasikan dengan penjahit saya, kata mereka terserah abang lah, kayak mana bentuknya nanti kita coba kita coba gambar gitu. Nah makanya peran serta itu luar biasa ya. Jelas kalau kita punya desainer, bahkan saya sendiri, saya punya cita-cita punya seorang desainer sendiri. Saya pengen ke depan mengembangkan batik itu ke lebih luas lagi. Saya pengen punya andanan kids, terus andanan untuk anak-anak muda, sehingga semua kalangan bisa merambah ke situ. Tapi kalau saya disuruh ngedesain sendiri, ya pasti ketemunya gitu-gitulah. Ujung-ujungnya saya menggambar matematika. Saya punya batik-batik matematika di motif-motif saya. Dan ujung-ujungnya seperti itu, karena nggak ngerti, akhirnya saya curahkan semua kekesalan saya untuk koreksi matematika, saya curahkan dalam bentuk motif.
Nah, jadi itu ya Kartini ya. Izin bertanya lagi ya Pak. Monggo. Jadi kan ini sebelumnya saya minta maaf ya Pak, semisal ada yang tertinggal dari penjelasan yang Bapak kasih. Tadi motif Lampung dan motif India itu hampir-hampir sama ya Pak. Nah, semisal kayak kita nih, pendatang yang mau ke Lampung, kayak mau beli baju batik, terus kita mau beli baju yang motif Lampung, ternyata yang kita beli itu dari India gitu loh. Mungkin ada nggak Pak pembeda secara spesifik itu terkait motif antara Lampung dan India Pak? Oke ya, kalau di batik Lampung itu, sekarang motif-motif India sudah nggak ada lagi di Lampung. Cuman kita mengadopsi dari motif-motif India, misal kayak ada pucuk rebung ya. Pucuk rebung itu sebenarnya kalau bahasa kita seperti motif pura gitu kan, dia ningkat gitu, kayak apa namanya, tempat ibadah orang-orang Hindu. Nah, artinya adopsi motif itu seperti itu, bukan berarti kita menyamai dengan orang-orang India, beda. Tetap bedanya jelas banget kalau di Lampung dengan di India. Terus kita punya jung ya, jung itu jukung. Di India juga ada jukung, ada perahu. Kita punya jung yang mana kalau digambarkan jung itu kenapa terbuka, kita punya cerita. Kenapa kok dia terbuka kiri kanan isinya pasti ganjil? Karena di situ menceritakan tentang keanekaragaman masyarakat Lampung yang mana dia menyambut semua orang dengan keramah tamahannya. Artinya itu ya. Dengan India tadi saya katakan bukan berarti kita sama persis dengan India, enggak. Cuman kita masih motif-motif kita itu masih menyamai motif-motif Hindu, karena pendatang pertama kali ke Lampung itu adalah orang-orang Hindu, yang mana kita coba mengadopsi motif-motif yang mereka tinggalkan di Provinsi Lampung. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, menarik banget ya, menarik sekali. Jadi kalau bilang sedikit sudah mulai terbuka wacananya bahwa keanekaragaman kita terkait dengan batik itu banyak sekali, dan luar biasa Pak Hidayat sudah memberikan banyak informasi terkait dengan batik, khususnya batik Lampung itu sendiri. Mungkin ada yang mau tanya lagi, terakhir kali ya. Pak, ingin bertanya lagi. Oh, boleh. Anggi ini kayaknya penasaran banget sama batik Lampung. Iya Pak, tadi terkait pertanyaan Teh Kartini ya mengenai desainer. Nah, adakah customer itu yang pesan ke Bapak itu terkait batik Lampung itu bisa dijadikan seperti tas ataupun lain sebagainya seperti itu. Dan jikalau Bapak belum tidak menanggapi hal seperti itu, apakah Bapak sudah memikirkan batik Lampung itu akan dibuatkan tas ataupun wadah-wadah seperti yang lain seperti itu? Terima kasih Pak. Banyak. Dalam artian gini, ketika konsumen itu minta dengan saya, bisa nggak ini dijadikan bentuk seperti ini, apa namanya? Selalu di awal pasti saya bilang nggak bisa. Karena memang saya belum ngerti. Tapi ketika saya bilang nggak bisa, itu jadi PR buat saya. Jadi ketika di rumah saya coba adopsi, terutama dulu ketika 2018 saya ikut pameran di JCC, Inakraf di sana. Di sana batik itu banyak sekali dibentuk home decor. Itu kan bentuk dari home decor atau turunan dari batik itu banyak sekali. Di situ saya mulai belajar lagi, saya belajar lagi. Makanya nggak mudah orang tua ini belajar, susah sebetulnya. Karena kepikirnya banyak, belum mikirin ini, belum mikirin itu. Mungkin hari ini saya memikirkan ini, ternyata besok lupa lagi, gitu kan. Sekarang sudah mulai terbuka wawasan kita. Kalau di Andanan itu tidak cuma baju yang ada di Andanan. Kita ada tas batik di sana. Terus kita ada peci batik di sana. Kita sudah mulai memikirkan ke sana. Jadi kalau saya pribadi untuk Andanan pada saat ini masih desain-desain yang standar, masih yang mudah saya katakan. Kalau yang udah high class itu saya sudah angkat tangan. Walaupun ada pesanan sehebat apapun,
udah high class, saya udah angkat tangan, sudah nggak ngerti. Sekarang saya lagi belajar dengan salah satu desainer yang ada di Bali. Jadi saya belajar dengan beliau, kita selalu intens komunikasi, bagaimana menjadi seorang desainer, batik saya mau dijadikan apa. Jadi tetap saya walaupun keseharian saya kuliah, saya ngajar, saya juga coba diskusi dengan teman-teman, saya coba tetap masih belajar. Artinya saya itu masih ilmu saya masih sangat sedikit sekali. Saya masih terus belajar dan terus belajar. Karena saya katakan tadi ya, background pendidikan saya bukan dari memang di situ. Jadi wajar kalau saya belajar sampai ke Bali. Insya Allah pandemi ini sebetulnya saya udah janjian dengan teman-teman di Palembang, saya udah janjian dengan teman-teman di Solo, saya sudah janjian dengan teman-teman di Bali, kita buat belajar bareng. Kemarin ketika saya komunikasikan kita mau belajar bareng, mereka siap belajar bareng. Saya yang mau datang ke sana gitu, tapi ternyata pandemi semua gara-gara pandemi ini banyak terputus ya. Jadi saya terus belajar, saya terus berinovasi, bahkan pas pandemi, pertama pandemi, saya ke Palembang. Saya belajar di sana bagaimana jumputan. Terus saya belajar bagaimana buat tenun. Karena di situ life skill, artinya yang mana yang mau saya pelajari, yang mana yang mau saya gunakan nanti, terserah saya, yang mana batas kemampuan saya. Tapi saya sudah punya bekal, saya sudah punya ilmu di situ. Dan saya tidak pusing lagi. Saya punya anak-anak difabel banyak. Saya mau buat suruh mereka apapun, udah tinggal saya pikirkan konsep, saya ngobrol dengan mereka, saya siapkan alat dan bahan, kita jalan. Nah, insya Allah itu bisa jadi jalan usaha kita juga dan bisa jadi jalan usaha mereka, gitu kan. Makanya kalau untuk home decor itu bahasa kita home decor ya. Home decor sudah mulai kita pikirkan. Tapi memang belum sebagus yang di Pulau Jawa. Tapi tetap sudah ada. Ya acak-acaknya lah, yang penting ada. Orang matematika buat home decor yang penting ada. Mungkin itu ya, si Anggi ya. Ya, Pak. Mungkin Pak satu lagi ya Pak. Dari tadi kan udah nanya mengenai materi ya Pak, ilmu yang sudah didapatkan. Nah sekarang untuk kami nih, harga yang ditawarkan oleh Andanan sendiri, mungkin dari kami nanti kalau misalkan sudah berangkat ke sana ingin membeli, terus Andanan sendiri menawarkan harga itu dari kisaran berapa sampai berapa seperti itu Pak? Kalau di Andanan untuk batik kita punya batik print, batik cap, batik tulis ya. Kita rentan harga itu masih terjangkau, masih dari harga 100 sampai harga 500.000. Bahkan ada sih yang harga 1.600.000 juga ada. Jadi untuk ring harga itu dari harga 100.000 sampai harga tertinggi itu 1.650.000. Ini kalau teman-teman pas ke Lampung silaturahmi ke Andanan, tergantung budget yang ada bisa dilihat di situ, gitu kan. Kalau mau yang bagus banget juga ada. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Oke. Barengan ya Kak Dedi. Penasaran banget ini, udah pada pengen ke Lampung. Nanti kita Benar tuh Kak Dedi. Sepertinya Kak ini udah siap-siap banget. Budget batik. Pokoknya ya nanti kalau udah di Lampung jangan lupa bawa baju berenang ya. Kita bakal snorkeling nanti di akhir tahun. Ya, jadi pokoknya disiapin aja. Nanti kita bakal ke Pahawang pokoknya. Udah saya schedulekan itu. Terus juga nanti siapkan aja yang penting sehat dulu lah ya. Jadi kita teman-teman semua kan akan sampai Lampung itu dari tanggal 13 ada, 14 ada, 15 ada. Dan 16 kita langsung ketemu dengan secara luring. Ya, jadi 16 nanti kita akan ketemu langsung di kampus Dharma Jaya, akan ketemu secara luring. Sama ini Kak Dedi, tanggal 16 itu kalau bisa semuanya bawa oleh-oleh daerah khasnya, jadi kita nanti saling tuker oleh-oleh. Oh iya, boleh. Satu aja guys, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu macam aja. Jadi ada something yang kita bakal makan bareng lah nanti di sana ya. Nanti ya, kita juga. Nanti kalau kita bisa nyerwit ya Mbak. Baroyan kita bawa apa nih Yan? Ya. Baga sama Kak Dedi udah nyiapin. Oke, biar kita nggak terlalu penasaran amat sama Andanan Batik Lampung, Bapak ada sedikit videonya Kak Dedi Traveler yang pernah kunjungan ke Adaan Lampung. Di sana tahun 2020 ya kondisinya waktu itu saya sedikit akan share video. Nah, ini kebetulan Bang Traveler Dedi ini besok tanggal 16 kita bakal ketemu beliau.
Ini pemateri kita nanti di hari Sabtu depan secara luring beliau akan ketemu sama kita nanti. Ini kebetulan ada di Galeri Andanan di Pesawara di Negeri Sakti. Suaranya belum masuk ya Kak Dedi? Nggak ada suara ya? Udah di on Ada, padahal. Kak. Mungkin agak trouble. Dilihat aja dulu ya. Ya, Pak. Ada iklannya. Enggak aku. Kamu yang kepengen, aku mau nggak pengen. Es krim kan ini. Aku beli sushi mau. Atau apa? Ini jaket. Jaket limited edition banget ya, Bang ya.
Ya, ini kita dalam bentuk jaket ya. Iya, Ini ini galeri jaket. lama kita ya, galerinya sekarang udah berubahnya banyak. Iyalah, ini 2020 ini. Ya, ini masih kita belum kita kasih kaca, masih Iya, ya bertahap lah. iya, proses bang. Masih pakai etalase. Ini kita pelan-pelan ada perubahan sedikit. Tapi keren ya, batik jadi jaket keren banget ya. Emang bener ya, Lampung itu ciri khasnya warnanya terang-terang semua ya. Terang, cerah. Terang, cerah. Pasti ada kuning sama merahnya. Iya, pasti ada kuning, merah, ada orange. Tuh. Ini juga jaket ya, keren banget. Alhamdulillahnya di Andalan sendiri sudah beberapa kali dikunjungi oleh artis-artis ibu kota kayak Eli Sudigi, terus Umay Lubis, terus Irfan Farhat gitu. Di situ udah beberapa kali setiap mereka ke Lampung, mereka ke Andanan. Oke, Ya, keren. alhamdulillahnya dibantu sama mereka dalam hal pemasaran. Oke, spoilernya cukup dulu biar nanti biar nambah penasaran. Produk-produk Andalan itu kita ada di Novotel. Jadi di Novotel, gerainya Novotel itu mereka mintanya produk-produk dari Andalan untuk galeri UMKM di Novotel. Kalau misalnya teman-teman nanti minatnya ada yang di hotel Novotel, pas di depannya itu ada gerai UMKM, itu 70% barang-barangnya semua dari Andalan. Oke, baik. Oke, spoilernya cukup dulu. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana, ke tempatnya, ke galerinya Andalan Batik Lampung. Jadi nanti kita bakal lihat bagaimana teman-teman semua bisa melihat hasil karya-karya batik Lampung ke sana. Nanti akan ada sesi, kita akan ngebatik Lampung, akan ada sesi kita akan melihat kerajinan tapis, karena Lampung itu bukan hanya batik ya Kak ya, tapi ada tapis Lampung. Nanti kita akan juga bahas tentang tapis Lampung. Apa bedanya Lampung batik dengan tapis? Nanti akan ada pemateri juga tentang tapis Lampung, dan kita akan ke Pesawaran. Jadi kita kalau tapis kita langsung ke Pesawaran di kerajinan tapis Lampung di daerah mana saya lupa namanya. Ya, Negeri Katon, daerah sana Pak. Jadi bakal ke daerah sana, kita akan langsung lihat bagaimana kerajinan tapis Lampung dan bagaimana ornamen-ornamen apa saja yang akan dibuat di tapis Lampung. Jadi bukan hanya jadi kain, tapi juga banyak sekali sesuatu yang menarik tentang tapis Lampung. Begitupun dengan batik Lampung nantinya. Jadi bisa nanti satu jalur sama kita bisa ke batik Lampung, habis itu kita langsung pergi ke tapis Lampung. Itu satu jalur jalannya itu. Jadi nggak berbeda. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dewi untuk closing pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Dedi dan juga terima kasih kepada Kak Hidayatullah yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Sangat menarik sekali. Dengan adanya materi ini, secara tidak langsung ternyata membuka wawasan sangat luas kepada kami untuk ke depannya nanti mau buka usaha ini kayaknya pas nih. Kayak mana nih usaha ini? Kayaknya pas banget. Mungkin nanti kakak-kakak ini pulang ke Jember atau pulang ke Malang pada buka usaha batik Lampung atau enggak buka sambal seruit Lampung, mungkin nanti kakak-kakaknya bakal buka nih. Dan juga sedikit spoiler lagi nih sedikit untuk kakak-kakak yang akan berangkat ke Lampung, mungkin nanti disiapin budget yang agak lumayan ya untuk beli baju batik ini. Karena baju batiknya bagus-bagus loh di Lampung. Dan juga mengenai tapis, nah kalau di Lampung sekarang itu udah ada tuh tapis Lampung yang ada di baju kaos, terus juga ada di jilbab. Nah jadi pas banget kan untuk anak-anak muda yang kekinian yang pengennya pakai kaos tapi ada ukiran Lampungnya juga gitu, pas banget ya. Jadi ayo siapin nabung dari sekarang sebelum berangkat besok ke Lampung ya. Jadi itu dia.
kakak-kakak semua. Jadi mulai dipersiapkan dari sekarang, karena kakak-kakak juga akan berangkat ya mulai minggu besok. Jadi disiapkan, jaga kesehatannya juga, di-prepare apa yang harus dibawa sama kakak-kakak semua. Jaga kesehatannya sekali lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Hidayatullah. Terima kasih Bu Aga dan juga Kak Dedi. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Beri aplaus dulu dong buat Bang warahmatullahi Hidayatnya. Terima kasih. Oke, kita sebelum closing, kita seperti biasa foto Lampungnya dulu, Pak. Jadi kita identitas diri kita, nanti kita akan foto Lampung. Oke, Lampungnya mana? Oke, kita mulai ya. 1, 2. 2, 3. Oke. Thank you very much. Oke, baik. Terima kasih Bang Hidayatullah atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih teman-teman dari Pertukaran Modul Nusantara. Terus juga minggu depan kita akan bertemu secara luring. Jadi stay di jalanan nanti, siapkan perjalanannya nanti. Apa saja yang harus dipersiapkan. Nanti insya Allah akan dijemput oleh Pandewi dan Ryan. Kalau memang ada waktu luang pada saat nanti tidak ada jam kuliah, nanti mereka akan jemput di bandara. Nanti akan kami siapkan bus Dharma Jaya untuk penjemputan kalian dari bandara ke tempat penginapan. Terus juga minggu depan kita sudah masuk ke inspirasi ya. Inspirasi pertama kita adalah Bang Dedi, Traveler Dedi ya, Mbak Aga ya. Bercerita tentang perjalanannya ke 30 negara. Ya, jadi nanti dia akan cerita bagaimana perjalanan dia bisa berkeliling dunia tanpa kos yang besar ke 30 negara. Jadi Traveler Dedi ini adalah influencer, jadi termasuk orang yang punya track record bagus di Provinsi Lampung, dan beliau juga aktor di film Ayunia Jalan Pulang ya kayak, sama film apa yang salah satu lagi saya lupa filmnya. Jadi beliau juga aktor. Jadi minggu depan kita akan ketemu secara langsung sama beliau. Abah Aga ada yang mau disampaikan? Enggak sih, cukup. Cukup. Baik, terima kasih semua. Selamat beristirahat. Semoga menyenangkan untuk hari ini. Sekali lagi pematerinya the best. Pokoknya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Izin live ya. Hidayat. Izin live ya semuanya.